Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu Islam Budaya Lokal Dani Miftah MNur MPT. Kami dari kelompok 2 Lailatul Rohbihah Muhammad Dimas Andrian Muhammad Wafiq Nusobah akan mempresentasikan tentang sejarah Mataram Islam di Jawa. Sebelum kita mulai presentasi, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Semoga presentasi kali ini lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan untuk bermateri membacakan materinya. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Sejarah berdirinya Kerajaan Islam. Kerajaan Mataram merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Kerajaan Mataram berdiri pada tahun 1582. Pusat kerajaan ini terletak di sebelah tenggara kota Yogyakarta, yakni di Kota Gede. Awal berdirinya yaitu setelah Kerajaan Demak runtuh. Kerajaan Pajang adalah satu-satunya kerajaan di Jawa Tengah. Namun, Arya Penangsang keturunan Kerajaan Demak adalah musuh yang kuat bagi Kerajaan Pajang. Maka dari itu, Raja membuat sayembara, barang siapa yang mengalahkan Arya Penangsang akan diberi tanah di Pati dan Mataram. Hutan Mentau itu dapat dirubah oleh Ki Ageng Pamanahan menjadi desa yang makmur. Bahkan lama-kelamaan menjadi kerajaan kecil yang siap bersaing dengan Pajang sebagai atasannya. Setelah Pamanahan meninggal pada tahun 1575, ia digantikan putranya, Danang Sutawijaya, yang juga sering disebut oleh Pangeran Ngabehi Loreng Pasar karena rumahnya yang berada di utara pasar. Sutawijaya kemudian berhasil memberontak kepada Pajang. Setelah Sutawijaya wafat pada tahun 1582, Sutawijaya mengangkat diri sebagai Raja Mataram dengan gelar Panembahan Senapati. Pajang kemudian dijadikan salah satu wilayah bagian dari Mataram yang beribu kota di Kota Gede. Senopati bertahta sampai wafatnya pada tahun 1601. Selama pemerintahnya boleh dikatakan terus-menerus berperang menundukkan bupati-bupati daerah. Kesultanan Demak menyerah, Panaraga, Pasuruan, Kediri, Surabaya berturut-turut direbut. Cirebon pun berada di bawah pengaruhnya. Panembahan Senopati dalam babat dipuji sebagai pembangun Mataram. Raja-raja yang pernah berkuasa di Kerajaan Mataram Islam. 1. Panembahan Senopati pada tahun 1584 sampai 1601 Masehi. Setelah Panembahan Senopati meninggal, kekuasaannya digantikan oleh anaknya yang bernama Mas Jolang atau Sedo ing Grapyak pada tahun 1601 sampai 1613. Tercatat bahwa pada tahun pemerintahannya beliau membangun sebuah Taman Danelaya di sebelah barat keraton. Pemerintahnya berakhir ketika beliau meninggal di hutan Krapyak ketika beliau sedang berburu. Selanjutnya, bertahtalah Mas Rangsang dengan gelar Sultan Agung Hanyakrakusuma dan Sultan Agung Senopati ing Alogo Ngabdurrahman pada tahun 1613 sampai 1646 Masehi. Lalu pemerintahannya setelah beliau digantikan oleh Amangkurat I pada tahun 1646 sampai 1676. Pemerintahannya setelah ia meninggal, pemerintahannya digantikan oleh Amangkurat II, dikenal sebagai Sunan Amrol 1677 sampai 1703 Masehi. Selanjutnya digantikan oleh Sunan Mas atau Amangkurat III pada tahun 1703 Masehi. Raja selanjutnya yaitu Pangeran Puger yang bergelar Pakubuwana I 1703 sampai 1719 Masehi. Raja yang ke-8 adalah Amangkurat IV dikenal sebagai Sunan Prabu 1719 sampai 1727 Masehi. Yang ke-9 adalah Pakubuwana II yaitu 1727 sampai 1749 Masehi, dan yang terakhir adalah Pakubuwana III pada tahun 1749 Masehi. Pengangkatannya dilakukan oleh VOC.
Letak Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam berpusat di Kota Gede, sebelah tenggara Kota Yogyakarta. Wilayah kekuasaan Mataram mencapai Jawa Barat kecuali Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sukadana, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara, Palembang, dan Jambi pun menyatakan fasal kepada Mataram. Untuk materi selanjutnya adalah peninggalan Kerajaan Mataram Islam. Yang pertama, makam Kota Gede. Seperti gambar inilah penampakan gerbang masuk makam Kota Gede. Di sini nampak perpaduan unsur bangunan Hindu dan Islam. Yang kedua, Masjid Makam Kota Gede. Yang ketiga, Bangsal Duda. Bangsal Duda merupakan tempat para peziarah mendapatkan informasi dari juru kunci makam yang berasal dari Keraton Surakarta dan Keraton Yogyakarta. Yang keempat, Kalang Obong. Kalang Obong merupakan upacara tradisional kematian orang Kalang. Upacara ini seperti ngaben di Bali, tetapi kalau upacara Kalang Obong ini bukan mayatnya yang dibakar, melainkan pakaian dan barang peninggalannya. Yang kelima, Pasar Kota Gede. Yang keenam, Masjid Agung Negara. Selanjutnya adalah Puncak Kejayaan. Kerajaan Mataram Islam pernah pada puncak kejayaannya, yaitu pada masa Sultan Agung Hamyatrakusuma. Gelar Sultan sebagai penguasa Kerajaan Mataram Islam tersebut bukan sebagai predikat kekuasaan, namun sekaligus memiliki misi Islamisasi budaya Jawa dan bermakna masuknya budaya Islam ke dalam budaya dan bersenyawa menjadi entitas budaya Islam Jawa. Gelar yang digunakan untuk Keraton Yogyakarta adalah Sultan yang menjadi simbol kekuasaan Islam. Sementara gelar untuk Keraton Surakarta adalah Sunan atau susunan yang tetap mempertahankan budaya Jawa. Kondisi sosial budaya. Kondisi sosial budaya masyarakat berdasarkan hukum Islam tanpa mengabaikan tradisi lama. Kebudayaan kejawen yang berbentuk upacara kejawen dengan mengakulturasikan peninggalan kebudayaan asli Hindu dan agama yang dianut saat itu. Misalnya tradisi grebek pemujaan roh nenek moyang dengan kenduri gunungan diakulturasikan menjadi grebek Syawal dan grebek Maulid. Kemudian kemunduran. Apa yang menyebabkan Kerajaan Mataram Islam itu mengalami kemunduran? Yaitu yang pertama, kekalahan dalam merebutkan Batavia. Yang kedua adalah kedatangan VOC. Yang ketiga, kerjasama dengan VOC. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.